Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Sampean iku ternyata sak rombongan karo pejabat cangkem syukur jeplak pisan, Pak tiba nih. Dek kene UMR iku 4 juta, Pak. Dek Jepang 25 juta. Dek kono misalnya harga beras per kilo 200.000 pun iku gak bakalan masalah. Saiki misalnya sampean tak bandingkan urusan pejabat di dalam pemerintahan. Di sana kalau gagal menjalankan tugas, mereka itu mengundurkan diri, bahkan ada yang harakiri. Di Indonesia, pejabat gagal menjalankan tugas, katanya mengundurkan diri. Taek sak kresek. Ya pasti ribut lah. Lu enak, gaji lu ratusan juta, lihat no rakyat, bahkan ada guru yang gajinya 250.000 per bulan, baru dibayar 3 bulan sekali, bahkan ada yang baru dibayar 6 bulan sekali. Terus harga beras naik, ya ngamuk lah mereka. Otak lo pake kalau ngomong. Jangan lu banding-bandingin Indonesia sama Jepang, kena semprot kan lu sama ibu negara, mampus. Memang gak ada Menteri Prabowo ini yang beres mulutnya. Gak ada. Gimana ya Pak Prabowo? Ada niatmu memperbaiki Indonesia ini? Adanya niatmu mensejahterakan rakyat? Hah? Gak ada yang beres mulut menterimu. Harus dijahit semua mulutnya. Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, hah? Menteri Kesehatan. Aneh-aneh mulutnya. Kayak nggak jalan otaknya. Ini lagi Mentan bilang harga beras dibanding-bandingin ke Jepang sekilo 100.000. Woi, ini negara Indonesia, katanya bercocok tanam, katanya yang namanya sandang pangan Indonesia itu mana? Jangan lupa yang namanya kemarin masalah yang dikerjakan Prabowo Mangkrak itu kemarin tanam singkong tumbuh jagung ya, jadi itu yang harus diperbaiki. Jangan membandingkan standar beras dengan negeri asing, monyong. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disemprot Titi Soeharto gara-gara bandingkan harga beras Indonesia dengan harga beras di Jepang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diprotes Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat membandingkan harga beras di Indonesia dengan harga beras di Jepang. Momen itu terjadi saat rapat bersama Komisi 4 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Agustus. Mulanya Amran memaparkan sejumlah data mengenai stok beras saat ini yang dinilai aman karena adanya kenaikan produksi hingga September sesuai data BPS. Usai pemaparan, Titi Soeharto menanyakan mengenai rencana satu harga untuk beras premium dan medium. Amran menjelaskan pembahasan tersebut telah dirapatkan sebanyak 3 kali dalam rapat koordinasi terbatas. Amran kemudian menyinggung soal sensitifnya kenaikan harga beras di Indonesia. Padahal kata si Amran, beras di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di Jepang. Dia menilai masyarakat terlalu reaktif menanggapi kenaikan harga beras belakangan ini. Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo harga beras hari ini, kata Amran Sulaiman. Menanggapi pernyataan itu langsung ditanggapi Titi Soeharto. Menurutnya perbandingan harga beras Indonesia dan di Jepang tidak tepat karena kondisi ekonomi kedua negara berbeda jauh. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga sudah lain, Pak, ujar Titi Soeharto.
Mentan Amran, harga beras baru naik sedikit saja ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo. Bujang. Memang gak ada Menteri Prabowo ini yang beres mulutnya. Gak ada. Cuman Pak Prabowo, ada niatmu memperbaiki Indonesia ini? Adanya niatmu mensejahterakan rakyat? Hah? Gak ada yang beres mulut menterimu. Harus dijahit semua mulutnya. Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan. Aneh-aneh mulutnya. Kayak enggak jalan otaknya. Gelar S1, pendidikan S1, S2, S3, 3 kilometer panjang gelar. Baru menterimu itu yang pakai kacamata tebal itu, gimana itu? Yang katanya makan bergizi gratis bisa membuat anak pintar bahasa Inggris dan matematika. Alang masih rabu nih. Makan kau abu pembakaran itu. Baru Menteri Pariwisata bahasa Inggris kayak anak balita tenggelam di kolam. Prabowo. Nampak kali dirimu membuat kabinet merah putih itu bukan untuk memajukan Indonesia, tapi bagi-bagi rasa terima kasih Bapak kepada orang-orang yang ikut mendukungmu Pilpres kemarin. Hancur negara ini. 10 bulan Bapak udah di mana-mana rusuh. Rusuh bukan karena separatis, rusuh karena memang dijolimi pemerintah, dipancing-pancing pemerintah, DPR, pejabat daerah. Ada yang beres. Seram. Jangan harap lah Pak, 2 periode Pak Prabowo, jangan harap. 1 periode pun Bapak udah mukjizat itu. Kita lihat aja lah nanti. Masih panjang waktu 2026, 27, 28. Jangan-jangan Bapak di tengah jalan goyang. Itu aja lah. Kalau kayak gini ya menteri nggak ada yang beres. Ngapain Bapak dipertahankan di negara ini? Malah makin karam negara ini, bukannya makin baik. Udah rusak zaman Jokowi, makin ini paling parah. Zaman Jokowi menterinya masih teratur mulutnya ngomong. Ini menteri-menterimu kayak jauh mulut dari otak, padahal dekatnya mulut dari otak. Tapi kok nggak apa yang ngomongnya, kok nggak ada saringan ya. Dibandingkan dengan Jepang, jauh kali lah Jepang kalau dibandingkan. Jepang pemerintahannya manusia, punya otak, bisa kerja, ada apanya, prestasinya, ada hasilnya. Jepang, makanya makmur Jepang. Bandingkan dengan Indonesia, pemerintahannya dibilang manusia enggak, dibilang hewan enggak, tapi hidup, tapi nggak ada guna. Cuma ibarat kita melihara apalah ya, kita kasih makan tapi nggak ada gunanya apa ya? Apalah kira-kira kita kasih makan tapi nggak ada gunanya? Itulah pemerintah. Kabinet merah putih kita kasih makan, saat keluarganya kita kasih makan, tapi nggak ada gunanya untuk kita. Apa ya? Apa kira-kira jenis hewan yang kita kasih makan tapi nggak ada manfaatnya? Dijual nggak laku, dijadikan daging nggak enak. Apa ya? Apa kira-kira? Begitulah pemerintah kita. Kita kasih makan, dikasih makan rakyat, dikasih rakyat makan pemerintah, tapi nggak ada gunanya sama rakyat. Nah, itulah perumpamaannya. Sakit kan? Wajar. Udah lebih sakit rakyat kalian buat.